Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Rekonstruksi Studi Kasus Pendidikan. Bersama rekan saya Ana Makfira dan saya sendiri Andi Bustanil Arifin. Jadi dalam pembahasan ini terdapat pengertian studi kasus pendidikan menurut 3 ahli. Yang pertama yaitu Basey 1993 yang mengatakan bahwa studi kasus pendidikan ditujukan untuk mengembangkan teori pendidikan, membuat peraturan pendidikan, dan mengembangkan praktik pendidikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengidentifikasi dan fokus pada bentuk dasar kasus pendidikan yang biasa disebut dengan teori seeking atau penemuan dan teori testing atau pengujian. Selanjutnya, Yin 2009 menjelaskan bahwa penelitian studi kasus adalah penelitian yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa yang tidak memerlukan pengendalian terhadap perilaku atau kejadian yang diteliti dan berfokus pada konteks kehidupan yang nyata saat ini. Yang terakhir, menurut Criswell 2013 mengungkapkan bahwa salah satu desain metode penelitian kualitatif yang mengeksplorasi kehidupan nyata terbatas pada satu kasus atau beragam kasus, dilakukan melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam serta melibatkan sumber informasi. Dan perlu diketahui bersama bahwa dalam rekonstruksi studi kasus pendidikan ini merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir. Untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban, setiap permasalahan yang diteliti memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dibutuhkan pula pendekatan dan metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Salah satunya yaitu pendekatan kualitatif. Di sini dikatakan bahwa pendekatan kualitatif memiliki banyak metode penelitian. Salah satu diantaranya merupakan studi kasus, yang dianalisis secara mendalam tentang sebuah kasus atau multi kasus dari sebuah fenomena melalui penelitian kualitatif. Studi kasus dalam kasana metodologi dikenal sebagai suatu bidang yang bersifat komprehensif, intens, dan mendalam, serta lebih diarahkan sebagai upaya menelaah masalah-masalah atau fenomena yang bersifat kontemporer kekinian. Selanjutnya, jenis penelitian studi kasus menurut 3 ahli. Yang pertama menurut Basey yang membagi atas 2 bagian, yaitu storytelling dan picture drawing. Storytelling merupakan usaha yang dilakukan oleh storyteller dalam menyampaikan isi perasaan, buah pikiran, atau sebuah story kepada anak-anak secara lisan. Storytelling telah didefinisikan dalam banyak arti. Namun di Indonesia, storytelling sering disebut kegiatan aktif, bercerita secara terstruktur dan utuh. Maka dari kata storytelling kita peroleh kata story yang berarti cerita ataupun kisah. Di masa dahulu, kegiatan storytelling ditujukan untuk menghibur atau mengajarkan sesuatu kepada generasi muda dalam bentuk story. Inti pengajaran menjadi lebih mudah diterima oleh segala usia. Yang kedua yaitu drawing picture, yaitu bagaimana peneliti menggambarkan hasil penelitian dengan seksama untuk memperoleh hasil yang maksimal tentunya dalam penelitian tersebut. Adapun menurut Basey membagi menjadi 4 tipe dalam penelitian ini, yaitu studi kasus eksperimen, survei, dan penelitian tindakan. Selanjutnya, studi kasus menurut Yin 2009 membagi atas 3 bagian. Yang pertama yaitu studi kasus eksploratory yang mengarah pada penjelasan atas pertanyaan-pertanyaan dan hipotesis-hipotesis tertentu yang bermanfaat pada penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu studi kasus deskriptif yang menyajikan deskripsi fenomena dan konteks tertentu secara lengkap. Adapun studi kasus yang terakhir yaitu explanatory
yang menyajikan hubungan ataupun sebab akibat dari data yang dikumpulkan serta menjelaskan mana yang menjadi sebab. Jenis penelitian studi kasus yang lain dikemukakan oleh Creswell yang menyatakan bahwa berdasarkan ukuran batasan kasusnya, studi kasus dapat dibedakan menjadi 3 tipe, yaitu studi kasus instrumen tunggal, studi kasus kolektif atau majemuk, dan studi kasus intrinsik. Studi kasus instrumen tunggal hanya memfokuskan pada satu isu atau persoalan satu kasus terbatas yang kemudian diilustrasikan. Studi kasus kolektif atau majemuk juga menentukan satu isu atau persoalan, tetapi peneliti memilih beragam studi kasus untuk mengilustrasikan persoalan tersebut. Adapun studi kasus intrinsik berfokus pada kasus itu sendiri karena sifatnya yang unik dan tidak biasa yang dimilikinya. Selanjutnya, pengalaman studi kasus dalam tesis dan disertasi. Menurut Bassi, sebuah penelitian seharusnya memiliki kriteria. Yang pertama, terfokus pada isu dan permasalahan pendidikan. Yang kedua, konteks dan metodologi haruslah sesuai dengan referensi pada buku akademik. Yang ketiga, analisis dan interpretasi dapat dipercaya dan sesuai etika. Yang keempat, kesimpulan seharusnya tidak menjelaskan secara jauh kejadian empiris. Yang kelima, abstrak bersifat ringkas. Dan yang keenam, menggunakan tata bahasa yang benar. Pengalaman studi kasus dalam tengah masyarakat. Selama ini, penelitian-penelitian pendidikan yang memperlihatkan keefektifan sekolah, penilaian siswa ataupun kemampuan siswa kurang literasi yang nyata terhadap teori, pembuatan aturan, atau pengembangan pelatihan yang signifikan terhadap pendidikan. Hal tersebut menurut Hargreaves, penelitian pendidikan tidak kumulatif karena sedikit peneliti yang benar-benar meneliti untuk suatu pengetahuan yang utuh yang teruji dan dirancang secara sistematis. Jika saja guru dapat mengubah praktik pendidikan dari X ke Y, maka akan menjadi sesuatu yang signifikan dan berkembang dalam pengajaran dan pembelajaran. Diharapkan pemahaman yang didapatkan menjadi dasar untuk misalnya pengambilan keputusan, pencarian metode pembelajaran yang tepat, penetapan kegiatan-kegiatan sekolah untuk perbaikan mutu atau kualitas anak didik sebagai landasan untuk membuat rekomendasi dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat dijadikan dasar berpikir dalam studi kasus pendidikan. Selanjutnya, tulisan dan pemikiran terhadap penelitian. Menulis merupakan suatu stimulus yang kuat untuk berpikir. Menurut Bassi, dalam penelitian sering ditemui fuzzy generalization, di mana hal tersebut dijadikan dasar temuan. Dari hal tersebut dapat terlihat adanya suatu literatur yang salah atau ketidakjelasan yang logis. Atau dapat dikatakan bahwa penelitian berangkat dari penilaian yang tidak jelas. Yang terakhir yaitu rekonstruksi studi kasus. Hal utama yang perlu diperhatikan adalah hasil dari studi-studi kasus tersebut seharusnya menjadi suatu argumen kebenaran dan keyakinan untuk menyelesaikan kasus atau suatu hal yang bersifat tidak jelas pada mulanya. Dengan adanya studi kasus terhadap pendidikan, diharapkan dapat menghasilkan kerangka teori yang tepat tentang praktik dan aturan dalam pendidikan. Baik, untuk teman-teman itulah tadi hasil persentase dari kelompok 4 mengenai rekonstruksi studi kasus dalam dunia pendidikan. Saya bersama rekan saya mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman. Namun dalam hal ini jika teman-teman memiliki pertanyaan atau masih merasa kejanggalan dalam pemaparan materi tersebut, silahkan bertanya di kolom komentar dan kami akan menjawab sesuai dengan kemampuan kami. Atas partisipasi teman-teman, kami ucapkan terima kasih dari kelompok 4. Sekian dari kami.